Salah satu akun media sosial X dengan nama Digital Ghost mengklaim telah membobol dan menguasai data pribadi milik 4,6 juta warga Jawa Barat. Dalam unggahannya pada 10 Juli lalu, akun tersebut mengunggah status dalam bahasa Inggris mempertanyakan keamanan siber Indonesia dalam melindungi data warganya. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan membenarkan hal itu dan meminta instansi terkait untuk segera menangani dan menelusuri masalah dugaan kebocoran data ini. Salah satunya bekerja sama dengan pihak Diskominfo dan unit Cybercrime Polda Jawa Barat. Saya berharap dari penelaahan nanti dari Cybercrime Jawa Barat, Polda Jawa Barat dan juga Diskominfo Jawa Barat untuk segera menyelesaikan kasus ini secepatnya. Besok Senin saya akan segera koordinasi lagi. Penyebabnya kenapa Pak? Apakah sistem keamanannya memang? Saya belum tahu, saya baru tahu tadi malam ada kejadian seperti itu, makanya saya langsung dinas terkait Diskominfo dengan Cybercrime untuk segera bertindak cepat. Dalam unggahan akun anonim itu juga menulis cuitan dengan nada sindiran terkait lemahnya sistem keamanan digital atau cyber milik pemerintah. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Febrian, asal pendaftaran Provinsi Aceh, NPP 33.0057 dari kelas D1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang site police awareness, yaitu tentang malware. Malware salah satu jenis ancaman dalam keamanan sistem yang perlu kita pahami agar kita bisa menjaga sistem informasi dari penyalahgunaan identitas atau akses ilegal. Meskipun kebijakan sudah dibuat dengan baik, tetapi tetap bakal ada saja ancaman yang muncul, baik dari luar maupun dari dalam sistem. Salah satu ancaman yang cukup berbahaya adalah malware. Jadi, malware adalah seseorang yang menyamar atau berpura-pura menjadi pengguna yang sah untuk mendapatkan akses ke dalam sistem. Dengan kata lain, dia bukan pengguna yang sebenarnya memiliki hak akses, tapi dia mengambil identitas pengguna lain untuk menipu sistem dan administrator. Biasanya, seorang malware akan mencoba mendapatkan kredensial login seperti username dan password milik orang lain. Begitu berhasil masuk, dia bisa melakukan berbagai tindakan berbahaya seperti mencuri data, mengubah konfigurasi sistem, atau bahkan menghapus informasi penting. Contohnya, bayangkan di sebuah kantor ada pegawai yang meninggalkan komputernya dalam keadaan login. Lalu ada orang lain yang datang menggunakan komputer itu dan mengakses data rahasia perusahaan. Nah, orang kedua ini bertindak sebagai malware karena dia menggunakan identitas orang lain untuk melakukan akses tanpa izin. Malware juga bisa menggunakan teknik lebih canggih, misalnya melakukan phishing, yaitu mengelabui pengguna agar menyerahkan data login mereka, atau memanfaatkan malware untuk mencuri informasi autentikasi secara diam-diam. Tindakan seorang malware tentu sangat berbahaya bagi keamanan sistem. Beberapa dampaknya antara lain yaitu kebocoran data rahasia, manipulasi atau penghapusan data, kerugian finansial, dan hilangnya kepercayaan terhadap sistem. Untuk mencegah hal ini, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, gunakan sistem autentikasi berlapis seperti verifikasi 2 langkah. Kedua, selalu lakukan logout dari akun setelah digunakan, terutama jika menggunakan perangkat bersama. Ketiga, jaga kerahasiaan password dan hindari membagikan kepada siapapun. Dan keempat, tingkatkan kesadaran pengguna melalui pelatihan atau sosialisasi keamanan digital agar setiap orang tahu tanggung jawab dalam menjaga sistem. Dari penjelasan ini, kita bisa simpulkan bahwa malware adalah ancaman yang muncul ketika seorang berpura-pura menjadi pengguna sah untuk mendapatkan akses ke sistem. Masalah ini bisa dicegah dengan kesadaran pengguna dan penerapan kebijakan yang aman. Demikian penjelasan dari saya tentang malware dalam konteks site police awareness. Terima kasih sudah menonton. Semakin kesini teknologi kian berkembang, namun ternyata seringkali dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Korban penipuan dengan modus mengklik link phishing. Bahaya phishing. Korban phishing, kejahatan phishing